Kinerja nyata di Jawa Barat, bukti kepemimpinan yang sudah teruji. Di tengah hiruk-pikuk spekulasi politik menuju Pilpres 2029, satu nama terus mencuri perhatian, Kang Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa KDM. Benarkah dunia makin tua bila hati kita tetap muda? Banyak yang bertanya-tanya mengapa figur ini layak dipertimbangkan sebagai calon presiden. Jawabannya bukan sekedar popularitas atau wacana. Jawabannya ada di lapangan, kinerja nyata yang sudah ia buktikan di Jawa Barat. Sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025, KDM membawa gaya kepemimpinan yang berbeda. Ia bukan pemimpin yang hanya duduk di belakang meja, ia turun langsung berbicara belak-belakan. Dan yang lebih penting, mengubah angka-angka anggaran menjadi hasil yang bisa dirasakan masyarakat. Keberanian realokasi anggaran. Salah satu langkah paling mencolok adalah keberaniannya merombak anggaran. Di awal masa jabatan, Deddy Mulyadi melakukan realokasi dana ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Anggaran perbaikan jalan yang sebelumnya hanya berkisar 400 sampai 600 miliar rupiah digeser menjadi 2,4 sampai 3 triliun. Dana yang sebelumnya mengalir ke pos-pos birokrasi dan perjalanan dinas dipangkas drastis, lalu dialihkan ke kebutuhan dasar masyarakat. Jalan, penerangan jalan umum atau PJU, irigasi, dan pendidikan. Hasilnya, jalan-jalan di pelosok desa dan kawasan padat penduduk mulai diperbaiki lebih cepat. PJU yang dulu minim kini mendapat alokasi hingga 800 miliar. Ini bukan nyanyi kosong di panggung kampanye, ini keputusan konkret yang langsung berdampak pada mobilitas dan keamanan warga. Tingkat kepuasan yang nyaris sempurna. Angka berbicara lebih keras daripada kata-kata. Survei Indikator Politik Indonesia pada 1000 hari pertama kepemimpinannya mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 94,7%, tertinggi di antara gubernur di Pulau Jawa. Setahun kemudian, angka itu bahkan naik menjadi 95,5%. Ini bukan pencapaian biasa di tengah kritik yang selalu ada terhadap setiap kepala daerah. Angka sebesar itu menunjukkan satu hal, rakyat merasa diurus. Kepuasan ini lahir bukan dari pencitraan semata, melainkan dari kedekatan. KDM sering terlihat di pasar, di desa, di tempat wisata, bahkan di tengah masyarakat yang sedang mengeluh. Gaya komunikasinya yang lugas dan Sunda banget membuat jarak antara pemimpin dan rakyat terasa tipis. Program yang menyentuh kebutuhan dasar. Visi Jabar Istimewa yang ia bawa bukan sekedar slogan. 9 langkah pembangunan yang digagasnya mencakup infrastruktur jalan hingga pelosok, jaringan irigasi, pertanian, pendidikan berkarakter, dan SMA atau SMK gratis. Perluasan layanan kesehatan di RSUD hingga penguatan kesejahteraan perangkat desa dan kader posyandu. Di sektor pertanian, ia mendorong ekosistem ekonomi organik yang menghubungkan pertanian, peternakan, dan perikanan. Di bidang pendidikan, fokus pada kesetaraan ruang kelas dan karakter menjadi prioritas. Di bidang kesehatan, ia berusaha mengurangi ketergantungan masyarakat pada rumah sakit besar di Bandung dengan memperkuat layanan di daerah. Semua itu dikerjakan dengan pendekatan yang praktis dan seringkali tidak konvensional. Ia tidak takut mengambil keputusan cepat, meski kadang menimbulkan kontroversi. Bagi KDM, lebih baik bertindak dan dievaluasi daripada diam dan menunggu sempurna. Dari bupati ke gubernur, modal yang sudah teruji. Perlu diingat, KDM bukan orang baru di panggung pemerintahan. Pengalamannya sebagai Bupati Purwakarta sebelumnya sudah menunjukkan pola yang sama. Berani, dekat dengan rakyat, dan fokus pada pembangunan yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Ketika ia membawa pola itu ke tingkat provinsi, wilayah dengan populasi lebih dari 50 juta jiwa, hasilnya tetap konsisten. Jawa Barat adalah laboratorium terbesar. Jika seorang pemimpin mampu menjaga kepuasan publik di atas 95% di provinsi paling padat di Indonesia,
maka kapasitasnya untuk memimpin bangsa sudah teruji. Mengapa ini penting untuk 2029? Indonesia tidak butuh pemimpin yang hanya pandai berbicara di podium. Indonesia butuh pemimpin yang sudah membuktikan bahwa ia mampu mengubah anggaran menjadi jalan yang mulus, lampu yang menyala, dan pelayanan yang lebih baik. KDM sudah menunjukkan itu di Jawa Barat. Kepemimpinan yang sudah teruji di lapangan jauh lebih berharga daripada janji-janji yang masih di atas kertas. Kinerja nyata di Jawa Barat adalah bukti, bukan wacana. Dan bukti itulah yang membuat Kang Deddy Mulyadi layak dipertimbangkan sebagai salah satu nama kuat menuju kursi Presiden 2029. Rakyat Jawa Barat sudah merasakan. Kini pertanyaan yang tersisa adalah, siapkah Indonesia merasakan kepemimpinan yang sama?